Nah, ini banyak contoh-contoh orang-orang dahulu itu, orang yang taat kepada kedua orang tua itu dia akan sukses. Bahkan ketika kedua orang tua memanggil kita, kita wajib menjawab, wajib mengabulkan meskipun berada dalam sembahyang sunat. Karena sembahyang sunat hukumnya sunat. Sementara panggilan orang tua hukumnya wajib. Nah, di sini kita harus mengerti, harus paham, harus mendahulukan mana nang wajib, mana nang sunnah. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan kita wajib mentaati perintah kedua orang tua, meskipun berada di hal-hal yang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Fasal kedua pada menjelaskan tentang bakti kepada kedua orang tua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian terhadap kedua ibu bapak. Di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada beliau seorang laki-laki meminta ikut berperang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, ujar Nabi, apakah masih hidup kedua orang tua engkau? Di orang ini hendak ikut berperang, hendak ikut berjihad. Ujar Nabi, engkau hendak ikut berjihad, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Lalu laki-laki tadi menjawab, ada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepadanya, pergilah engkau berbakti kepada keduanya. Jadi melebihi daripada perang jihad fisabilillah. Berjuang fisabilillah itu tidak ada balasan yang layak baginya melainkan surga. Tidak ada balasan melainkan surga. Tapi bila kedua orang tua tidak mengizinkan ketika mereka perlu terhadap dirinya, maka orang ini seandainya mati, dia nanti menjadi penghuni a'rab. Artinya dia di tengah-tengah, masuk surga, kada masuk neraka, kada juga. Kenapa? Nah, karenanya di tengah-tengah. Orang tua kada mengizinkan. Artinya dia melakukan hal yang dilarang, tetapi dia berjuang fisabilillah untuk meninggikan agama Allah, itu balasannya juga wajib masuk surga. Nah, maka karena dia ini kedua-dua dikerjakannya, orang ini menjadi ashabul a'rab. Di antara surga dengan neraka itu ada namanya a'rab.
Nah, orang ini sementara dahulu di A'rab. Ada beberapa golongan penghuni A'rab itu. Ada orang yang timbangannya nanti sama di antara kebaikan dan kejahatan, sama timbangannya. Orang ini berada di A'rab, masuk surga kada, masuk neraka kada. Ada lagi orang yang melakukan pekerjaan yang mewajibkan dia masuk neraka, namun dia juga melakukan pekerjaan yang mewajibkan dia masuk surga. Nah, ini pun di A'rab. Ada beberapa golongan itu, nanti dia mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Cuma sementara di A'rab dahulu, orang yang timbangannya sama. Nah, orang yang sama timbangannya, baiknya 50%, buruknya 50%. Atau dia melakukan hal-hal yang mewajibkan masuk surga, namun juga melakukan hal yang mewajibkan dia masuk neraka. Nah, ini di A'rab. Karena sudah sampai masa syafaat Nabi, barulah dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi ujar Nabi kepada laki-laki tadi, apakah engkau memiliki kedua orang tua sehingga engkau hendak berperang? Ujarnya masih. Ujar Nabi, balik ke rumah. Artinya engkau cukup berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah wahai seorang murid, bahwa taat kepada ibu bapak itu hukumnya wajib selama keduanya tidak menyuruh kepada yang dilarang Allah. Jadi apapun yang diperintahkan orang tua, bapak, ibu, itu wajib selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Misal mereka menyuruh sesuatu yang mubah, lalu ketika mereka menyuruh, maka hukumnya wajib bagi kita mentaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Karena la ta'ata fi maksiatil, la ta'ata fil khalqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada la ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat kepada pencipta. Nah, meskipun hukum asalnya apa yang diperintahkan mereka ini wajib, asal jangan bertentangan dengan perintah Allah. Bila ujar orang tua jangan, maka wajib jangan. Kita lihat dahulu, tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka kada boleh kita melakukannya. Nah, ini banyak contoh-contoh orang-orang dahulu itu, orang yang taat kepada kedua orang tua itu dia akan sukses. Bahkan ketika kedua orang tua memanggil kita, kita wajib menjawab, wajib mengabulkan meskipun berada dalam sembahyang sunat. Karena sembahyang sunat hukumnya sunat. Sementara panggilan orang tua hukumnya wajib. Nah, di sini kita harus mengerti, harus paham, harus mendahulukan mana nang wajib, mana nang sunnah. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan kita wajib mentaati perintah kedua orang tua, meskipun berada di hal-hal yang sunnah. Di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang ahli ibadah yang bernama Jurais. Jurais ini seorang yang ahli ibadah.
Suatu hari Jurais ini dia menyendiri beribadah di tempat sunyi. Orang tuanya ini, ibunya ini mencari Jurais tadi ada keperluan. Orang tuanya datang, maka memanggil si Jurais ini. Jurais dalam keadaan beribadah sunnah. Lalu Jurais tidak mengindahkan atau tidak menghiraukan orang tuanya. 2 kali orang tuanya datang, 3 kali Jurais ini beribadah. Kan bagus tuh, beribadah. Nah lalu suatu hari orang tuanya ini kecewa. Karena setiap didatangi Jurais ini beribadah, kadang menghiraukan. Padahal beribadah nih, apalagi kada beribadah. Nah Allah menurunkan ujian kepada Jurais. Ada seorang perempuan menggoda Jurais, hendak dengan Jurais ini mendatangi ke tempat peribadahan. Namanya Jurais ini orang yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Sampai-sampai orang tuanya aja tadi kada ingat lagi, karena saking takwanya, ibadah sunnah banyak. Perempuan tadi kada dihiraukan oleh Jurais. Akhirnya perempuan ini marah, sehingga perempuan ini terjebak dalam perzinahan dengan seorang penggembala kambing. Nah, penggembala kambing ini berzina dengan perempuan itu, dan perempuan tadi hamil. Namun kehamilan perempuan ini menjadi masalah di kampung Jurais karena perempuan ini mengaku yang menghamili perempuan itu adalah si Jurais tadi. Nah, ambahnya ada. Ujar orang siapa nih ambahnya? Ujar perempuan tadi Jurais. Akhirnya Jurais ini ditangkap oleh orang. Ditangkap, dianiaya, dihakimi oleh masyarakat. Nah untungnya Allah cuma menguji Jurais ini. Bayi ketika itu ditunggu sampai melahirkan. Ujar Jurais, aku lain ayahnya. Kalau hendak tahu siapa ayahnya, tanyakan kepada bayi tersebut. Nah, jadi di antara bayi yang bisa berbicara di masa kecil itu adalah bayi di zaman Jurais. Kemudian Nabi Isa alaihi salam yang berbicara di masa kecil, masa bayi. Jurais, ada siapa lagi? Di dunia ini ada berapa orang bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Nah ini termasuk karamah si Jurais. Ujar Jurais tanya siapa mbahnya. Akhirnya bayi tadi ditanya, lalu dia mengaku bahwa ayahnya adalah si penggembala kambing. Nah untung berisi karamah Jurais. Gara-gara hal ini orang tuanya tadi kecewa karena Jurais ini kadang menghiraukan orang tuanya. Lalu ujar orang tuanya, Jurais akan diuji oleh Allah Ta'ala. Akhirnya turunlah ujian tersebut. Namun kita kadang ada karamah kayak apa itu? Ini Jurais luar biasa. Tetap diuji oleh Allah gara-gara kadang menghiraukan orang tuanya, padahal pada waktu ini beribadah. Apalagi kadang beribadah, orang tua memanggil perlu sesuatu, dan orang-orang yang sukses itu pasti orang yang bakti kepada orang tua. Karena bila kadang bakti, orang itu pasti dibalakkan oleh Allah, diuji oleh Allah. Dan hukuman Allah yang dianggap berat
terhadap orang yang durhaka kepada orang tua adalah dia juga akan mendapati anaknya durhaka kepada dirinya. Ini hukuman Allah nih di dunia. Orang itu durhaka kepada orang tua, tidak patuh kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, anaknya pun nanti akan seperti itu, menyakiti hatinya, durhaka kepadanya. Nah ini pasti balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah birida walidain, suhtullah bisuhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridanya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Nah, jadi bakti kepada orang tua ini termasuk jalan taat yang menyebabkan atau menarik daripada keridhaan Allah. Kan kalau Allah ridha, selesai perkara. Kalau Allah tuh ridha dengan kita, selesai segala perkara sudah. Apa yang kita butuhkan lagi selain dari keridhaan Allah? Sementara ridha Allah tergantung ridhanya orang tua. Nah, jadi kita disuruh beradab kepada kedua orang tua, meminta izin kepada mereka kalau ada hal-hal yang dibutuhkan izin kepada mereka. Kemudian berbicaralah dengan mereka lemah lembut. Jadi ada ulama mengatakan kita bisa menilai bahwa kita ini baik atau buruk adab kepada kedua orang tua itu ketika kita melihat orang tua takut berbicara dengan kita, takut tersalah. Misalnya orang tua ini kalau berbicara dengan kita ini hati-hati benar, takut kalau tersalah, takut kalau menyinggung perasaan kita. Nah, berarti ini ada yang salah pada diri kita. Nah, orang tua itu dengan kita pina menjaga hati-hati berbicara. Nah, berarti kita tuh ada kesalahan tuh. Sampai orang tua takutan kayak itu nah. Sebahagian, tapi ada juga cuma di antara kita hendak mengetahui kita nih baik atau ada dengan orang tua. Bila orang tua nih pina ngalih hendak apa-apa dengan kita, ngalih sidin pina setakutan sidin, nah itu kita tuh nang salah ada itu. Itu hati-hati nih tuh. Di dalam Al-Quran disebutkan wa qul lahuma qawlan karima, dan bertuturlah engkau dengan kata-kata yang baik terhadap ibu bapak engkau. Maka jangan sekali-kali engkau menjawab perkataan mereka dengan kasar dan bermuka masam. Karena itu dikatakan termasuk perbuatan durhaka. Kasar atau muha masam, tidak boleh. Kita mentahu kayak apa orang tua mengandung kemudian melahirkan wahnan ala wahnin. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan wahnan ala wahnin, itu bahasa sekarangnya mungkin setengah mati ketika melahirkan itu. Wahnan, kesusahan, ala wahnin, di atas kesusahan. Bahasa sekarangnya setengah mati ketika melahirkan. Nah, sesudah itu kada sampai di situ. Orang tua ini memikirkan supaya anak ini sehat.
Kadang-kadang orang tuanya nang sakit, saking perhatiannya dengan anak, orang tua kadang memikirkan kesehatan dirinya sendiri. Begadang asal anak sihat, asal anak kada diikuti nyamuk menjaga. Kemudian memikirkan mau ungkusinya pulang setahun lain, 2 tahun lain lagi ungkusnya, 3 tahun lain lagi, 4 tahun. Semakin besar ungkus yang dipikirkan. Di samping itu memikirkan cara mendidiknya lagi, menyekolahkannya. Mbak itu jadi is-1 saya kan dihira-hiran lagi orang-orang tua. is-2 bini sudah jauh, kadehira-hiran lagi dengan orang tua. Ada yang membuang orang tua, ada yang kada membuang juga, cuma diandak ke panti jompo aja kisahnya. Kada membuang sama sebujurnya itu kurang lebih aja. Ke panti jompo itu orang-orang yang kada ada lagi, sudah anaknya kada ada. Ini orang tua diandak ke panti jompo, yang menyusui, mulai lagi halus, memikirkan bajunya macam-macam. Kemudian orang tua berbicara Muhammad kayak apa itu? Bahkan ada yang menampar wanita. Oh ya, ini kan di medsos tuh viral kadang. Ada orang menganiaya orang tua, ada mau usir orang tua, macam-macam. Ini kenapa penyebabnya? Orang ini kayak kada mengerti itu, kada pernah belajar. Padahal kan kada mengerti, ketiainya nang merasakan kasih sayang orang tua. Seharusnya kada perlu dilajari, kada perlu dipadahi, kada perlu dinasihati, cukup inya merasakan selama ini mulai lagi halus diurusi, diungkusi, diatur sedemikian rupa. Kada perlu lagi dilajari supaya taat, kada perlu lagi kalau inya memiliki hati. Di dalam Al-Quran, falattaqullahumma ufin, jangan engkau berkata bagi keduanya itu perkataan sanggahan. Maksudnya ufin itu bahasa kitanya. Orang tua berbicara misal kayak ini aja orang tua, ujarnya itu aja kada boleh. Jadi di dalam agama itu, di dalam hukum Islam itu ada namanya qiyas. Qiyas tuh banyak, ada qiyas aulawi, qiyas musawwi, ada adena. Nah, qiyas aulawi ini yang dipakai nih. Tidak ada di dalam Al-Quran hadis larangan untuk memukul orang tua, itu kada ada. Ada larangannya, la tadrib, jangan engkau pukul orang tuamu, la tadrib huma, jangan pukul keduanya, ada dalam Al-Quran. Tapi Allah cukup mengatakan jangan engkau berkata pahamannya apa? Nah, kalau dikiaskan berkata kada boleh, apalagi menjawab, apalagi memukul, apalagi mengusir. Kada perlu di pom bensin tuh, kada perlu tulisannya dilarang membakar ban, kada perlu dilarang merokok, itu sudah cukup. Merokok aja dilarang, apalagi membakar ban, apalagi membakar rumah misal. Nah sama berkata kada boleh, apalagi menjawab dengan kata-kata yang menyakiti kedua orang tua.
Nah, jadi kalau kita pernah demikian bertobat kepada Allah, kemudian minta ampun kepada orang tua. Bila orang tua sudah kadada lagi, maka hendaklah menziarahi kuburnya setiap hari Jumat dan berbuat baik kepada orang-orang yang akrab dengan orang tua kita. Mana kawan-kawan sidin dahulu mana ilangi kawani dibaiki, karena orang tua kita tuh melihat ketika di alam sana, alam barzah, orang tua ini melihat kelakuan kita. Bila kita baik, mereka senang. Bila kita kada baik, mereka menangis, sedih mereka. Nang masih ada orang tua, nah ini baik-baik dengan orang tua. Bila kada ada lagi, kada ada harta nang lebih bernilai daripada kedua orang tua tuh kada ada, kita kada bersemangat lagi, pun sudah orang tua kada ada. Jadi mumpung masih ada orang tua, baik-baik dengan orang tua, pelihara orang tua, bakti kepada orang tua. Maka jangan sekali-kali engkau menjawab perkataan mereka dengan kasar dan bermuka masam. Karena itu dikatakan termasuk perbuatan durhaka. Dan ingatlah selalu budi baik dari ibu bapa engkau, terlebih ibu engkau yang bersusah payah melahirkan engkau dan memelihara engkau hingga besar. Maka doakanlah ibu bapa engkau setiap waktu. Jadi rizki seseorang hamba itu bisa sempit apabila tidak menyertakan doa kepada kedua orang tua dalam berdoa. Jadi hendak murah rezeki, doa dikabulkan, itu hendaklah ketika berdoa jangan meninggal mendoakan kedua orang tua. Karena bila kada dibawa Allahumma firli wali walidayya, itu kada dibawa, rezeki seseorang itu sempit, terhalang. Nah, contohnya Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Doakan walil mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, contoh Allahumma firli, ya Allah ampuni bagiku, wali walidayya dan bagi kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira dan kasih sayangi keduanya sebagaimana mereka mengasihi sayangi aku pada masa kecil. Dan di antara penghalang seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah menyakiti kedua orang tua. Dan ini masyhur, sering kita dengarkan cerita tentang Alqamah, sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah ini ketika sakaratul maut tidak bisa mengata la ilaha illallah, padahal orangnya ahli ibadah, rajin. Ditalkin oleh keluarganya la ilaha illallah, kada kawa mengata la ilaha illallah itu. Nah, lalu dilaporkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang. Ujar Nabi, kayak apa keadaan Alqamah ini? Nya salat, nya puasa, nya zakat, nya haji. Napa masalahnya? Nah, lalu ujar Nabi, adakah Alqamah ini masih memiliki orang tua? Ujar sahabat nang lain, ada wahai Rasulullah. Nah,
Lalu Nabi meminta orang tuanya dipanggil. Ini Alqamah ini hendak meninggal, tapi ditalkinkan la ilaha illallah, kada bisa mengata, kada bisa membaca. Lalu dihadapkan orang tuanya kepada Rasulullah. Ujar Nabi, wahai ibu Alqamah, ini anak engkau sakarat dan dia tidak bisa mengata kalimat thayyibah, kada bisa mengata la ilaha illallah. Berarti anak engkau ini boleh dikatakan kalau mati tidak bisa mengata la ilaha illallah, bisa dikatakan su'ul khatimah dan tempatnya nanti di neraka. Maka ujar Nabi, aku bertanya, adakah sesuatu yang engkau kecewa terhadap anakmu ini? Nah, lalu ibu tadi mengatakan, ada wahai Rasulullah. Alqamah ini baik saja, cuman dia memiliki istri dan dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Baik saja padahal Alqamahnya, cuman bila urusan berbenturan antara orang tua dengan bini, Alqamah lebih memilih mengutamakan bini, mengutamakan istri. Nang mama misal hendak ditukarkan baju, ini memilih menukarkan baju bini orang tua, kada misal. Nah lalu ujar mamanya, aku kecewa, Alqamah ini mengutamakan bini daripada mamanya seorang. Nah ujar Nabi, sekarang maukah engkau memaafkan Alqamah? Pertama-tama mamanya kada mau, karena kecewa. Mungkin dahulunya serumah melihat perlakuan lebih khusus, lebih istimewa kepada bini, sehingga mamanya ini merasa kada dihargai dan akhirnya mamanya pindah, kada serumah lagi. Ujar mamanya, aku kada memaafkannya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mencari jalan. Ujar Nabi, kalau kayak itu wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Para sahabat mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Ujar Rasulullah, wahai ibunya Alqamah, sekarang kami akan melimparkan anak engkau ini ke api, karena daripada dia nanti dimakan api neraka di akhirat, lebih baik dia dimakan api di dunia. Kalau engkau kada memberi maaf, maka kami bakar Alqamah ini di dunia. Nah langsung akhirnya ibunya ini luluh. Langsung ibunya ini memaafkan, wahai Rasulullah, ujar mamanya, bersusah payah aku mengandung, bersusah payah aku mengurus, bersusah payah aku membesarkannya. Kalau hanya untuk menjadi santapan api, aku kada mau. Maka mulai sekarang juga ujarnya, aku ampuni dosa anakku, aku ampuni si Alqamah. Nah akhirnya sesudah itu Alqamah bisa mengata la ilaha illallah, kemudian wafat. Nah bagaimanapun orang tua kecewanya dengan anak, kecewanya dengan anak, tetap mereka kada sanggup, kada mampu melihat anaknya itu tersakiti, apalagi sampai dibakar. Makanya ada perkataan orang, pepatah-pepatah, bahwa seorang ibu bisa mengurus 10 orang anak
anak kasih sayangnya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus satu orang ibu, satu orang tua, nggak ada tentu. Ada lagi kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah, sampai itu kayak tungkat aja kasih sayang anak kepada ibu. Tapi kalau ibunya sepanjang masa. Dan kenapa kadang-kadang, apalagi kan lebih-lebih lagi nih, kedua orang tua wajib kita taat, wajib menghormati, lebih-lebih lagi ibu. Karena seorang sahabat pernah bertanya, siapa yang lebih utama? Ujar Nabi, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah sesudah itu? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa? Baru bapakmu. Nah, ibu. Karena kita lihat laki-laki itu kadang-kadang menggendong anak itu sejam belum tentu sanggup. Sejam belum tentu sanggup. Tapi kalau ibu, jangankan sejam, setengah harian digendongnya anak. Kenapa? Bukan kada kuat si laki-laki tadi. Bukan laki-laki tadi kada kuat, paling setengah jam panat sudah. Bukan kada kuat. Tapi kenapa? Karena berbeda perasaan kasih sayang dengan perempuan. Perempuan tuh sanggup menggendong ini 2 jam berdiri sanggup. Lalakian suruh setengah jam panat sudah. Padahal kuat siapa? Kuat laki-laki. Cuma perasaan kuat perempuan. Dengan perasaan sayangnya itulah mengalahkan kekuatan laki-laki untuk hal mengurus anak. Makanya Nabi menyuruh, ujar Nabi, ibumu, 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 kemudian baru bapak. Nah, jadi bakti kepada orang tua ini merupakan satu ketaatan yang membuat Allah ridha dan menjadikan seseorang itu husnul khatimah, dan sebaliknya bisa menghalangi orang husnul khatimah. Ibadahnya baik aja, puasa kayak orang, zakat kayak orang, haji ya juga, sembahyang ya juga, tapi dengan orang tua kada bakti percuma. Percuma karena sudah dilabel, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, suhtullah bisuhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Orang tua murka, Allah murka juga. Nah, jadi didoakan. Dan janganlah sekali-kali engkau menyakiti hati ibu bapa engkau itu, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma, dan jangan engkau mengatakan kepada keduanya, dan jangan engkau sanggah keduanya. Berdebat nih, bahasa sininya apa? Orang tua dikaisi kah jalan sini? Orang tua ketujuh dikaisi, didebat, disanggah. Itu kada merasa, kada sadar itu dia membuka pintu daripada pintu neraka sebenarnya. Emang kada sadar kada ini orang tua berpandir sedikit saja dibantah. Asa pintar tadi sudah. Mbah disekolahakan pintar, orang tua didebat. Orang tua disanggah. Bah pian mai kada tahu itu, pian kada suah belajar, men kami paham karena itu makanan kami tiap hari. Sakit hati orang tua, kada merasa kada nama ongkosi siapa sekolah. Makanya Allah murka. Sehingga orang yang ahli ibadah sekalipun seperti Jurais dibalakan oleh Allah gara-gara hanya kada menyahuti dipanggil oleh orang tuanya.
Dan Jurais dalam keadaan ibadah sunnah, sembahyang sunnah. Kan sembahyang sunnah tuh hukumnya sunnah, sementara menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Allah murka, dibalakan oleh Allah. Ini pintar rimba di sekolah kan, kepintarannya digunakannya merimihkan daripada orang tuanya sendiri. Jangan engkau sanggah keduanya, maka sangat dilarang memaki dan memukul mereka, karena yang demikian itu adalah perbuatan durhaka. Dan tiap-tiap orang yang durhaka itu mengalami kesusahan di dunia dan di akhirat. Qat'an, ini pasti ini. Orang durhaka itu kada ada nyamannya. Pelihatan orang berduit, tapi ada hal yang menyakiti hatinya, nang inya menganggap duit tadi kada bermanfaat. Cuma orang lain kada tahu. Kita lihat rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya banyak, tapi nya durhaka kepada orang tua. Nang kita lihat itu sebenarnya dia memiliki satu masalah yang sangat menyakitinya, sehingga apa yang dia miliki itu kada berharga sebenarnya. Cuma orang lain kada tahu. Dan kalau Allah hendak menunjukkan, ditunjukkan Allah itu kaina. Sebelumnya mati orang lain tahu. Sebagai hukumannya durhaka kepada orang tua, anaknya pun durhaka juga. Apakah kaina anaknya tuh? Nah, jadi mun kita hendak anak kita taat bakti kepada kita, maka kepada kedua orang tua yang penting. Kita mendidik anak kita begini begitu dengan keras sekalipun, kalau dahulunya kita kada berbakti kepada orang tua, susah kita. Tetap anak ini membangkang. Nah, jadi kuncinya tobat kepada Allah, bahwa aku ini tobat daripada uququl walidain, tobat dari durhaka kepada orang tua, dan ziarahi makam orang tua. Kemudian datangi orang-orang yang orang tua kita senang dengan mereka ketika di dunia, sedekahi orang tua, bacaan-bacaan Al-Quran, istighfar, doa, dan sebagainya. Pasti mengalami kesusahan di dunia dan di akhirat. Dan di zaman yang telah lalu ada seseorang bernama Kan'an, telah rusak dan binasa sebab durhaka kepada ibunya. Ada juga di masa lalu. Maka taatilah benar-benar ibu bapa engkau itu, niscaya engkau akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita masih memiliki orang tua, jalan yang pertama kita datangi. Jangan-jangan selama ini ada hal yang mereka kada ridha kepada kita, datangi. Bila mereka sudah meninggal, maka kada ada jalan lain melainkan menziarahi makam mereka, kemudian mendoakan mereka, mengirim mereka daripada bacaan-bacaan yang bisa kita baca. Kemudian pasal ketiga pada kemuliaan ilmu. Jadi pengarang di sini pertama menjelaskan tentang takut kepada Allah, tentang takwa, sebenar-benar takwa. Kemudian
tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baru di sini meletakkan tentang kemuliaan ilmu. Kenapa? Karena kadang orang ini merasa berilmu, nah orang tua tadi, makanya bakti kepada orang tua didahulukan. Nah, baru hanya bahas tentang ilmu. Kadang orang merasa lebih berilmu daripada orang tua, padahal keutamaan orang tua ini lebih daripada anak, meskipun anak ini berilmunya. Namunnya kada taat pada orang tua, kada bermanfaat ilmunya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sekali-kali serupa, kada sama sekali orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ini ujar Allah Ta'ala, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. La yastawi, tidak sama derajat, kada ada keserupaan bagi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ada orang sembahyang betatai berdua, ujar Nabi, tapi yang satu sembahyangnya sampai menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan nilai daripada sembahyangnya dibanding dengan orang yang di sampingnya seperti langit dan bumi. Padahal sama pada sembahyang, tapi perbedaannya bainas sama wasumur. Nah, perbedaannya di antara langit dan sumur, perbedaannya orangnya sama. Nang satu sembahyang tidak didasari ilmu, nang satu didasari ilmu. Artinya Allah kadang menyamakan. Tapi berilmu di sini bukan maksudnya harus alim seluruh fan ilmu, kada. Maksudnya dalam ibadah ini menguasai ilmunya. Dalam puasa menguasai ilmunya. Dalam haji menguasai ilmunya. Maksudnya apapun yang hendak dilakukan didasari ilmu. Dengan orang yang kada didasari ilmu, maka nilainya kada sama. Ada lagi di dalam hadis Nabi, rak'atani min alimin zahidin qalbuh khairun min ibadatil muta'abbidina ila akhiri dahri abadan sarmada. Hadis Nabi, ujar Nabi, rak'atani min alimin, 2 rakaat dari orang yang alim, zahidin qalbuh, yang hatinya itu zuhud terhadap dunia. Ada syaratnya tapi nih, di samping alim, hatinya ini kusung dari mencintai dunia. Atau ada aja juga cinta kepada dunia, cuma kalah dibanding cintanya kepada Allah. 2 rakaat kata Nabi dari orang yang alim, zahidin qalbuh, yang hatinya zuhud, khairun min ibadatil muta'abbidina ila akhiri dahri abadan sarmada. Itu lebih baik dari ibadahnya orang ahli ibadah ila akhiri dahri, sepanjang masa, abadan sarmada, selama-lamanya. Ahli ibadah tapi kada didasari ilmu dan hatinya kada zuhud, dibanding orang nang alim hatinya zuhud, itu 2 rakaat sajanya. Orang tadi beribadah selama-lamanya kalah dengan yang 2 rakaat ini. Nah, ini Allah menghendaki kemuliaan orang yang berilmu, maksudnya supaya kita ini bersemangat dalam melakukan segala hal itu didasari ilmu. Jangan sembarangan. Lebih-lebih lagi orang yang dimintai fatwa, ditanya orang, diustadkan orang,
diulamakan orang. Jangan hendak berbicara tanpa ilmu. Kenapa? Karena ucapannya dipakai orang tanpa dasar. Menurut aku kayak ini hukumnya menurut aku. Jadi harus ada referensi, harus ada literasi. Apa hukumnya? Dalilnya ini nah di kitab sini nah. Menurut ini kayak ini. Nah, seandainya ada ikhtilaf perbedaan dijelaskan supaya jelas orang bertanya. Nah, jadi lebih-lebih lagi orang yang diulamakan, diustadkan, jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Dan firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sampai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.